warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Nurul Hidayah dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Asuransi Syariah. Asuransi syariah adalah sistem pelindungan finansial yang berlandaskan prinsip syariah Islam, di mana peserta saling tolong-menolong dan berbagi resiko. Asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, diantaranya yaitu 1. Tafakul, 2. Ta'min, 3. Tadamun. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah terdiri dari perjanjian antara perusahaan dan pemegang polis untuk mengelola kontribusi secara kolektif, menekankan kepada transparansi dan penghindaran unsur riba, gharar, dan masyir. Asuransi syariah memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai dari praktik akilah pada masa Rasulullah SAW, di mana anggota masyarakat saling membantu secara finansial dalam situasi darurat. Secara formal, asuransi syariah modern pertama kali didirikan pada tahun 1979 di Sudan dengan nama Islamic Insecure Co. Ltd. Di Indonesia, asuransi syariah resmi diperkenalkan pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga. Sejak itu, industri ini terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip Islam. Asuransi syariah berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu 1. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk menolong peserta yang lain yang mengalami musibah dan kerugian dengan niat yang ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat yang ikhlas adalah ibadah. Yang kedua, saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Yang ketiga, saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Yang keempat, menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Yang pertama, gharar atau ketidakpastian. Itu terdapat dua bentuk. Yang pertama, bentuk akad syariah yang dilandasi penutupan polis. Yang kedua, sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i, penerima uang klaim itu sendiri. Kedua, maisir, yang artinya salah satu pihak yang untung, namun pihak lain justru mengalami kerugian. Yang ketiga, ada unsur riba yang tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan pengelolaan. Berikut adalah beberapa poin perbedaannya. Yang pertama, akad. Asuransi syariah menggunakan akad tabaruk yang berlandaskan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional mengedepankan kontrak jual beli risiko. Yang kedua, ada pengelolaan dana. Dana dalam asuransi syariah dikelola secara kolektif untuk saling membantu, sementara di asuransi konvensional, dana digunakan untuk membayar klaim dan keuntungan sepenuhnya milik perusahaan. Yang ketiga, ada keuntungan. Surplus dari asuransi syariah dibagikan kepada peserta, sedangkan keuntungan asuransi konvensional menjadi hak perusahaan. Yang keempat, ada regulasi. Asuransi syariah diawasi oleh Badan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan asuransi konvensional diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Asuransi syariah menawarkan berbagai manfaat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan memberikan perlindungan finansial. Yang pertama, asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan berbagi resiko, di mana para peserta saling membantu jika terjadi musibah. Dengan begitu, para peserta dapat merasa lebih aman karena kontribusi dalam sistem yang memperhatikan kesejahteraan bersama. Yang kedua, dana yang dikumpulkan dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maisir. Selain itu, peserta juga dapat memperoleh manfaat dari surplus underwriting yang dibagi secara adil, serta memastikan bahwa dana mereka diinvestasikan hanya dalam sektor-sektor yang halal. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, asuransi ini menjamin kepatuhan terhadap aturan syariah, sehingga memberikan rasa tenang dan aman bagi peserta yang ingin menjaga kepatuhan agama dalam aspek finansial. Pengembangan asuransi syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain yaitu pertama, minimnya pemahaman masyarakat.
Banyak masyarakat yang kurang memahami konsep dan manfaat dari asuransi syariah sehingga menghambat adopsi produk ini. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman di bidang asuransi syariah menjadi kendala dalam mengembangkan industri ini. Yang ketiga, inovasi produk. Terbatasnya inovasi dalam produk dan layanan asuransi syariah membuatnya kurang menarik dibandingkan dengan asuransi konvensional. Yang keempat, regulasi dan dukungan pemerintah. Diperlukan regulasi yang lebih mendukung untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam asuransi syariah. Yang kelima, ketergantungan modal. Banyak perusahaan asuransi syariah yang mengalami keterbatasan modal yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar. Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal pengelolaan dana yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Konsep dasar asuransi syariah adalah saling membantu dan berbagi resiko di antara para peserta, meskipun memiliki manfaat yang signifikan, seperti kesesuaian dalam hukum syariah dan transparansi dalam pengelolaan dana. Asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan persaingan dengan asuransi konvensional. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.